berambut panjang dan berkaus putih lagi duduk di atas batu besar itu. Makanya si Tito ini kayak kaget gitu, kagetnya bukan main, sampai-sampai dia jatuh gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Ahmad Wildan. Apa kabar nih kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan dan semoga selalu dijauhkan dari segala macam penyakit dan wabah yang sedang melanda di negeri kita. Pada kesempatan kali ini gue akan membahas atau menceritakan tentang pendakian seseorang yang bernama Emil. Si Emil ini tinggal di Jawa Barat, tepatnya di Depok. Nah, si Emil ini berniat untuk mendaki ke Gunung Gede Pangrango bersama 3 orang temannya. 3 orang temannya ini bernama, satu si Rizky, yang kedua si Dewa, yang ketiga si Tito. Mereka berempat memutuskan nih untuk mendaki ke Gunung Pangrango pada bulan Desember 2020. Terus mereka berempat ngopi dah nih ceritanya. Ngopi-ngopi santai, ngumpul sekalian ngomongin mau nanjak ke Gunung Gede Pangrango. Si Dewa buka omongan, "Mil, gue sebenarnya nggak punya duit. Ada duit sih, ya cuman beberapa." Terus si Emil ngomong, "Gue ada nih, nggak apa-apa kalau mau jalan mah." Nah, temen yang 2 ini, si Tito sama si Rizky, sama. Dia tuh megang duit juga pas-pasan. Terus dia berunding atau segala macem. Akhirnya dia berempat mutusin buat tetap berangkat nanjak ke Gunung Pangrango. Singkat cerita, pas tiba tuh malam, mereka udah siap buat berangkat ke base camp Gunung Pangrango. Itu jam 9 malam kira-kira. Jam 9 malam, kalau gue bilang sih mereka berempat ini maksain gitu ya. Soalnya dari 3 orang ini duitnya pas-pasan gitu. Ya akhirnya mereka berempat berangkat, udah siap semua berangkat dari Depok menuju base camp Gede Pangrango. Pas di perjalanan baru jalan 20 menit, ternyata bannya si Dewa bocor. Dicek, mencari bengkel kesono kesini, ternyata bannya pecah. Terus si Emil nanya, "Wah, emang lu punya duit?" "Gak punya, Mil, kan tahu sendiri udah kita belanjain logistik," kata si Dewa gitu. Sontak temennya si Emil tuh yang 2 orang ngejawab, "Gua ada nih 50.000, pakai aja dulu duit gua," kata dia begitu. Terus akhirnya udah rapi dah tuh bannya segala macem, dia jalan lagi berempat. Singkat cerita, sampai dah nih ceritanya di base camp Gede Pangrango. Si Emil berpikir, kok sepi banget ya. Dia sampai di base camp tuh sekitar jam 11 malam. Kok sepi banget ya, nggak ada pendaki lain, terus base camp lain juga sepi banget nih ceritanya. Nah, mereka turun dah tuh dari motor, ngelihat bapak-bapak lagi nabun. Disamperin dah tuh sama dia berempat. Tiba-tiba bapak-bapak nanya, "Mau kemana, Mas?" "Saya mau ke base camp ini, Pak, base camp Pangrango." "Oh, udah pada tutup jam segini." Akhirnya nih mereka berempat mutusin buat tidur dulu di warung sampai base campnya buka. Pas base camp buka pagi, ya mereka melakukan registrasi untuk pendakian ke Pangrango. Pas udah siap semuanya nih, mereka ya sarapan dulu lah, biasa ngopai-ngopai santai gitu. Terus sekitar jam 7 pagi mereka berempat nih
Ya serasa udah siap semuanya nih, udah habis ngopai-ngopai santai, habis sarapan, mereka mulai deh nih pendakian, doa segala macam. Terus baru jalan sekitar 5 menit, pas banget di tempat registrasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Nih mereka berempat nih ketemu udah nih sama bapak-bapak. Dipanggil, ditanya sama bapak-bapak ini, "Mas, mau nanjak ke atas ya?" Emil jawab, "Iya pak, ada apa pak ya?" "Boleh masuk dulu nggak mas ke ruangan?" "Semuanya pak." "Iya semuanya." Terus mereka berempat masuk nih ke ruangan. Bapak-bapak ini sambil ngomong, "Saya ragu mas, ngeliat mas berempat ini mau nanjak ke atas, makanya saya suruh masuk dulu ke dalam ruangan. Saya mau kasih penjelasan aja nih sama kalian. Jadi begini, mas gak apa-apa ngelanjutin perjalanan buat sampai ke atas, tapi saya mohon buat hati-hati ya mas, saling jaga. Soalnya akhir-akhir tahun ini biasanya Gunung Pangrango tuh ya minta jatah." Sontak nih Emil sama 3 orang temennya nih kayak lihat-lihatan gitu, terdiam lihat-lihatan, ya panik sih kalau gue rasa mah. Terus bapak-bapak ini juga ngomong, intinya sih ini yang bikin Emil sama teman-temannya banget apa namanya ya panik gitu ya, gugup juga sih, jiper lah kalau bahasa sekarang mah. Bapak-bapak ini bilang ya kan, "Ya udah mas, pokoknya nanti hati-hati, saling jaga. Kalau ada apa-apa, saya dan dari pihak Taman Nasional Gunung Gede Pangrango nggak bertanggung jawab. Intinya saling jaga dan hati-hati." Itu aja mas. Dan selanjutnya ya Emil dan 3 orang temannya pamit sama bapak-bapak tersebut. Terus dia lanjutin pendakian ke camping Kandang Badak. Nggak lama mereka sampai di camping Kandang Badak, tiba-tiba hujan turun. Ya lumayan deras sih hujannya. Terus Emil dan 3 orang temannya nih lagi sibuk masang tenda, plywood dan segala macam. Ya emang menurut gue sih mereka berempat ini maksain gitu. Soalnya nih tenda dari temennya si Emil ini yang bernama si Dewa nggak layak gitu. Ada yang bolong, sletingnya juga hilang. Kalau menurut gue sih nggak layak gitu. Setelah mereka nyiapin semuanya nih kayak peralatan buat summit, terus pondasi, makan, ngopi, terus mereka nyiapin air buat perjalanan summit, udah siap semuanya nih, berangkat deh nih dia berempat buat ke puncak Gunung Pangrango. Singkat cerita nih, alhamdulillah mereka sampai juga nih di puncak Mandalawangi. Ya kayak biasa lah ya, foto-foto, ada yang menikmati pemandangan, ada yang ngopi, bikin mie. Terus si Emil ini ngambil air ke mata air gitu. Pas di mata air tersebut dia melihat ada yang jalan gitu. Bapak-bapak ya lumayan tua. Bapak-bapak ini menggunakan tongkat, pakai jaket, rambutnya gondrong, terus memakai kain hitam di kepalanya gitu. Sontak nih si Emil ini ya kayak kaget, kok ada bapak-bapak ya di puncak Pangrango ini. Terus bapak-bapak ini tiba-tiba ya ngehampirin si Emil ini yang lagi ngambil air buat teman-temannya. Terus bapak-bapak ini nanya, "Mas, sendirian?" "Iya sendirian pak, saya lagi ngambil air doang, teman saya sih ada di sana bertiga." Oh, akhirnya beliau ini diajak si Emil
buat ketemu 3 orang teman-temannya nih. Terus sampai dah nih di tempat istirahat 3 orang teman Emil. Tiba-tiba bapak-bapak ini nanya gitu, "Berempat mas?" "Iya pak." Terus temen Emil juga kayak nawarin kopi, nawarin cemilan. Bapak-bapak ini juga banyak cerita tentang pendaki-pendaki yang kurang sopan. Beliau ngomong katanya banyak pendaki yang buang air sembarangan di mata air. Banyak juga pendaki yang buang sampah sembarangan, yang bicara sembarangan. Sontak si Emil sama 3 orang temannya ini sedikit panik juga gitu. Mereka berempat nih takut kayak melanggar gitu, buang sampah, bicara sembarangan. Bapak-bapak ini juga bercerita tentang keluarganya. Bahwasanya nih beliau ini diamanatin buat tetap di puncak Gunung Pangrango di Mandalawangi untuk nerusin perjuangan kakek moyangnya. Dan tak terasa nih waktu tiba-tiba udah jam 12 siang. Si Emil kaget dan teman-temannya juga kaget pastinya. Soalnya mereka berempat ini berniat atau punya planning untuk turun ke base camp. Karena menghormati bapak-bapak ini, ya mereka menemani. Pesan terakhir dari beliau untuk Emil dan 3 orang temannya, ya menurut gue sih ini cukup kena juga sih di hati gue. Dan menurut gue juga ini bagus banget gitu, pelajaran yang sangat baik buat kita semua. Beliau berkata, tolonglah untuk para pendaki yang sudah lama terjun maupun yang baru terjun di dunia pendakian, tolong dijaga tata keramanya, etikanya, dan juga sopan santunnya. Dimanapun kalian berada, bukan hanya di gunung ini saja, tetap dan wajib kalian jaga tata krama, etika, dan juga sopan santunnya. Sontak si Emil dan para temannya nih terdiam, dan si Emil pun menjawab, "Iya pak, terima kasih atas nasihatnya. Terima kasih sudah memberi kami berempat pelajaran yang sangat berharga. Insya Allah akan kami sampaikan pesan dari Bapak buat para pendaki lain, khususnya buat teman-teman dekat saya." Dan gak terasa nih waktu udah cukup siang. Emil dan 3 orang temannya ini memutuskan untuk pamit kepada bapak ini dan melanjutkan perjalanan turun ke kandang badak dan beres-beres ya segala macam, masukin lagi peralatan. Terus mereka berempat ini pamit kepada bapak ini, "Pak, saya berempat pamit ya, terima kasih banyak atas nasihatnya, terima kasih banyak. Semoga Bapak sehat selalu, panjang umur." Dan si Emil pun bersama 3 orang temannya yang lanjutin perjalanan turun. Di perjalanan turun, Emil dan 3 orang temannya bersama bapak-bapak ini bertemu persimpangan. Akhirnya mereka ini berpisah. Si bapak ini belok ke arah kanan, sedangkan si Emil ini dan 3 orang temannya belok ke arah kiri. Singkat cerita, tiba si Emil dan 3 orang temannya ini di kandang badak. Setelah semuanya siap, peralatan dan perlengkapan semuanya, tenda udah masuk, udah ke packing rapi, si Emil dan 3 orang temannya ini bersiap-siap buat turun. Baru aja beberapa langkah ternyata hujan turun.
cukup deras juga. Mereka pun langsung neduh di musola dekat kandang badak. Dirasa waktu udah cukup sore, Emil dan 3 orang temannya ini memutuskan untuk tetap turun menuju base camp Pangrango. Ya hujan udah lumayan berhenti sih, tapi masih cukup deras. Mereka berempat tetap memaksakan untuk turun tidak menggunakan jas hujan gitu. Pas di perjalanan turun, tiba-tiba nih si Tito manggil si Emil. "Mil, ada apa toh?" "Pelan-pelan Mil, kaki gue sakit. Mohon maaf sebelumnya gue gak pernah cerita. Dulu gue sempet ngalamin kecelakaan, kaki gue cedera, ini kayaknya kambuh lagi." Si Emil pun terdiam, bingung gitu. Sedangkan dia ngejar waktu supaya perjalanan turunnya dia berempat ini nggak kena malam gitu. Karena mereka berempat ini takut. Pikiran si Emil ini, dia buru-buru melakukan perjalanan turun, seenggaknya melewati dari jembatan air panas dan juga pos hijau. Pos hijau ini yang dikenal itu sangat angker. Makanya si Emil dan 3 orang temannya nih takut kalau mendaki itu atau turun itu di waktu malam. Lalu nih mereka berempat melanjutkan perjalanan dengan posisi si Emil dan si Dewa di depan, sedangkan si Rizky sama si Tito di belakang. Akhirnya Emil dan Dewa nemu dah nih tempat buat istirahat. Sekalian nungguin si Tito sama si Rizky yang masih di belakang. Karena kondisi kakinya si Tito ini juga jalan udah pincang-pincang. Dan akhirnya nih si Emil sama si Dewa sampai duluan di pos 4. Mereka berdua istirahat sambil nunggu si Tito sama si Rizky sampai. Istirahat, cenderin keril, ambil duduk. Tiba-tiba si Emil ngeliat hitam besar di samping pohon gitu. Sontak si Emil pun ya kayak kaget gimana gitu. Gak lama kemudian si Dewa sama si Emil kayak lihat-lihatan gitu. Ya kayak si Dewa lihat juga, si Emil kayak lihat juga gitu. Akhirnya si Rizky sama si Tito sampai dan disuruh duduk-duduk dulu lah sama si Emil ini, suruh minum, suruh istirahat sebentar. Gak lama akhirnya mereka berempat melanjutkan perjalanan dengan posisi si Emil bersama si Dewa di depan, Tito dan si Rizky di belakang. Karena persediaan headlampnya juga yang udah gak memadai gitu, mereka bawa 4 headlamp dan sekarang tinggal 2 yang masih ya lumayan terang lah. Jalan mereka melewati jalur zigzag. Tiba-tiba mereka melihat batu besar di trek yang zigzag itu. Si Emil sama si Dewa ini kayak ngapalin tuh jalur gitu. Pas mereka melewati batu ini, si Dewa bersama si Rizky juga kayaknya udah capek, udah lelah juga gitu. Akhirnya di depan mereka melihat pos. Si Emil posisi masih di depan sama si Dewa. Akhirnya si Emil masuk duluan nih ke pos, terus ngajak si Dewa, Rizky sama si Tito buat istirahat dulu. "Woi,
sini istirahat dulu. Padahal nih pos yang si Emil masukin nggak tahu kenapa, gue juga bingung gitu. Pos yang si Emil masukin ini ternyata pos yang mereka berempat ini tadi omongin gitu, yang mereka berempat ini niatin buat kalau secapek apapun mereka berempat nggak bakalan ngaso atau istirahat di pos tersebut gitu. Tiba-tiba si Dewa ini teriak gitu, berhenti, istirahat. Sontak si Emil, Rizky dan juga si Tito kaget gitu. Mereka kayak lihat-lihatan. Si Emil berpikir kok kayak bukan si Dewa gitu. Udah nggak beres di sini. Akhirnya nih mereka bertiga mutusin buat nggak mau dengerin kata si Dewa buat berhenti di pos itu. Mereka nih akhirnya mutusin buat tetap jalan turun menuju base camp. Akhirnya nih mereka jalan lagi menuju base camp. Nggak lama kemudian si Emil, Rizky, Tito dan juga si Dewa ngeliat batu besar yang kedua kalinya. Posisinya di sini si Emil ya supaya ngilangin pikiran juga ya, udah buyar juga, udah nggak karuan pikirannya. Si Emil sambil ya dengerin musik gitu lewat handphonenya. Pas ketemu batu besar yang kedua kali ini, si Rizky bilang, Mil, wah, Tok, kalau kita ketemu batu besar ini yang ketiga kalinya, mending kita diriin tenda aja di sini sampai ada jalan keluar. Akhirnya mereka berempat ini mutusin buat lanjut lagi. Mereka jalan lagi dengan posisi si Emil, Dewa, Rizky dan juga Tito, karena di sini headlamp dipegang Emil dan Dewa. Akhirnya nggak lama mereka berempat melihat batu besar itu lagi. Posisinya di sini si Emil masih ngedengerin musik dari handphonenya dan nggak sengaja tiba-tiba keputer musik sholawatan. Pas banget musik itu keputar sholawatan. Alhamdulillahnya mereka berempat ini ngedengar suara air terjun Ciberem. Dan mereka pun ya sedikit lega gitu, sedikit tenang. Akhirnya mereka tahu kalau posisi mereka ini ternyata di air terjun Ciberem di pos 3 Ciberem Gunung Pangrango. Dan mereka akhirnya mutusin buat istirahat dulu di batu besar yang mereka lihat ini udah ketiga kalinya. Si Tito kayak ngeliat-ngeliat gitu ke belakang. Ternyata dia ngeliat kayak ada rombongan pendaki yang lagi turun, tapi jaraknya masih jauh gitu. Dia ngeliat tuh baru kayak lampu-lampu headlampnya aja. Pas dia nengok ke depan lagi ke arah Emil, Dewa, sama si Rizky yang lagi ngaso di dekat batu gede itu tuh, batu besar itu, tiba-tiba si Tito jatuh, kepleset dan kakinya ya makin parah kondisinya gitu. Di sini si Dewa langsung bangun, samperin si Tito dan coba buat diurut-urut kakinya biar ada enakan. Si Emil di sini posisinya masih lagi masak air gitu buat tenangin diri. Dia alhamdulillah udah tenang, udah tahu bahwa dia ini udah di pos 3 Ciberem. Gak lama Emil lagi masak air, tiba-tiba rombongan pendaki ini datang. Pas rombongan pendaki ini datang, Emil, Dewa, Tito sama si Rizky
nyapa gitu, bang mau turun ya, iya nih kang, boleh bareng nggak, silakan, soalnya kami berempat udah nggak punya persediaan senter, headlamp juga udah agak redup, boleh kang silakan. Akhirnya mereka berempat ini ikut ke rombongan para pendaki itu buat turun ke base camp. Turunlah mereka bersama ke base camp. Gak lama pas sampai sebelum pembuangan sampah ini, di jalur si Emir ngeliat kayak kunang-kunang gitu. Kunang-kunang nyala terang, ngeliat tiba-tiba kayak hilang gitu aja. Dan mereka melanjutin perjalanan. Di sini si Emil ya berpikir positif aja, mungkin kunang-kunangnya udah ya kayak nemplok di mana gitu. Akhirnya mereka kayak buang sampah gitu, udah buang sampah, akhirnya mereka sampai juga di base camp. Terus ya mereka buat bersih-bersih, istirahat, makan, ngopi. Akhirnya mereka berempat ini baru berani buat cerita, buat mereka ngomong nih apa yang mereka lihat, apa yang mereka alamin tentang perjalanan turun tadi gitu. Ternyata nih kalian tahu nggak, si Tito tuh pas jatuh lagi nyenter ke belakang, yang dia melihat pendaki itu, pas dia nengok ke depan lagi ngeliat si Emil, si Dewa sama si Rizky ke arah batu itu. Ternyata si Tito ini ngeliat ada sosok wanita berambut panjang dan berkaus putih lagi duduk di atas batu besar itu. Makanya si Tito ini kayak kaget gitu, kagetnya bukan main, sampai-sampai dia jatuh gitu. Dan yang anehnya lagi, kunang-kunang yang tadi dilihat si Emil pas perjalanan turun ke base camp ternyata beda dengan apa yang dilihat si Rizky. Kalau itu bukan kunang-kunang, ternyata yang dilihat si Emil kunang-kunang itu, yang dilihat si Rizky itu ternyata bayangan putih, sosok putih berambut hitam panjang tuh lagi melayang gitu. Dan akhirnya baru ketahuan kenapa perjalanan mereka mendaki ini agak banyak masalah, kayak ada kejanggalan gitu setelah si Tito ini cerita. Karena dia izin kepada kedua orang tuanya ini bukan untuk pergi naik gunung, tapi dia izin kepada kedua orang tuanya ini melainkan cuma untuk camping. Pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini, kalau menurut gue sih, ya cobalah jujur, izin sama orang tua kita mau kemana, mau pergi kemana, supaya perjalanan kita juga mudah-mudahan lancar, aman, selamat. Oke, buat kalian yang mau berbagi cerita ke gue bisa hubungin Instagram sandiakala_co, atau bisa DM Instagram pribadi gue ahmadwildan_. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe-nya. Sekian dan terima kasih.